anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku. Karena dari kepenuhannya lah kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sudah kukumpulkan dari manusia, tetapi kasih karunia dari Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Sampai di situ Bapak Ibu ya, ayat ke-18. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dan melakukannya. Ada satu bahaya di dalam dunia ini, bahaya yang paling besar yang tidak disadari oleh umat manusia. Apa bahaya yang paling besar itu? Bukanlah ancaman perang dunia ketiga, bukanlah ancaman penyakit AIDS, bukanlah ancaman penyakit apa yang kemarin itu, COVID-19, bukanlah gempa bumi, bukanlah tsunami. Bahaya yang paling besar yang dihadapi oleh umat manusia adalah apa yang dikatakan di sini di ayat 10, adalah dunia yang tidak mengenal Allah. Dunia yang tidak mau mengenal Allah, itulah bahaya yang sejati yang saat ini dialami oleh banyak orang di dunia ini. Terkadang kala kita miris Bapak Ibu, apalagi sekarang media sosial yang sudah begitu vulgar, menampilkan segala sesuatu itu dengan begitu cepat, bahkan dengan bisa edit-editan, dan banyak orang tertipu. Makanya hati-hati Bapak Ibu ya, jangan kita terlalu mudah meresponi informasi media sosial sekarang ini sudah canggih sekali. Kadang-kadang badannya kucing, tapi wajahnya bisa dibuat wajah manusia. Badannya Pak Prabowo, Pak Presiden, wajahnya bisa dibuat wajah Pak RT, kira-kira begitu. Bisa dibuat hidup sedemikian rupa. Maka jangan kita gampang terkecoh oleh informasi-informasi yang kita terima dari media sosial. Termasuk dalam bahaya-bahaya ketidakkenalan atau ketidakmengenalan manusia akan Allah. Di Eropa, Amerika, Bapak Ibu, sudah banyak terjadi, kita lihat. Walaupun di sana dikatakan orang Kristen, walaupun di sana menenteng kalung salib yang besar-besar, belum tentu juga mereka itu mengenal Allah. Belum tentu mereka hidup sesuai dengan firman Allah. Kenapa? Ya, di sana banyak dihalalkan segala macam gaya hidup yang bertentangan dengan firman Tuhan. Gaya hidup bebas, gaya hidup hedonis, gaya hidup liberalis. Walaupun pakai tata salib besar-besar, belum tentu dia itu orang Kristen. Justru banyak yang penghujat daripada salib.
Makanya di sini Rasul Yohanes, pada awalnya Rasul Yohanes tidak punya pikiran untuk menuliskan kitab Injil ini, tidak ada pikirannya. Maka ketika muncul Injil Markus, muncul Injil Matius, muncul Injil Lukas, maka Injil yang terakhir ditulis adalah Injil Yohanes. Di mana ini dituliskan? Ya, konon katanya ketika Yohanes ada di dalam pembuangan, ada di dalam penganiayaan, maka Injil ini ditulis ketika gereja mengalami penganiayaan yang sangat luar biasa. Gereja-gereja yang saat ini berdiri di Asia Kecil sekitarnya mengalami penganiayaan yang luar biasa. Maka oleh Roh Kudus dikaruniakanlah ilham wahyu kepada Yohanes tahun 90 sampai tahun 100 Masehi untuk menuliskan Injil ini. Untuk menuliskan Injil ini tujuannya yang paling utama adalah supaya orang-orang Kristen pada saat itu benar-benar yakin dengan imannya, supaya mereka jangan ragu kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya orang-orang Kristen yang saat itu teraniaya, mengalami ancaman bahkan hukuman yang mengerikan dari Kekaisaran Romawi, mereka benar-benar teguh berpegang kepada imannya. Karena hidup yang kekal sejati telah disiapkan, telah disediakan oleh Yesus Kristus yang setia kepada kita. Maka kalau kita perhatikan di sini, Yohanes itu benar-benar menerima wahyu yang luar biasa, menyampaikan kebenaran tentang Kristus, menyampaikan pribadi Kristus itu dari sisi keilahiannya, dari sisi kealahannya, dari sisi kemahakuasaannya. Bagaimana kita katakan di sini bahwa pada mulanya Sang Firman itu, Sang Logos itu, Yesus Kristus itu, Dialah Allah. Dialah yang menciptakan dunia ini bersama dengan Allah. Jadi makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dalam Kejadian itu, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Allah berfirman, jadilah, Allah berfirman, jadilah. Segala sesuatu jadi oleh firman Allah. Dan firman itu adalah satu pribadi yang menjelma di dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Maka bahaya yang sejati adalah dunia yang tidak mengenal Allah, dunia yang tidak menyambut Tuhan, dunia yang tidak menerima Juru Selamat sebagaimana mestinya. Ada orang tahu Yesus, ada orang